mengembangkan sistem komputer. Sebagai komponen intelektual, Brainware berperan penting mengelola keras hardware dan lunak software agar sistem komputer berfungsi. Tanpa Brainware, komputer tidak dapat berjalan optimal. Contoh utama Brainware meliputi programmer, pembuatan aplikasi, operator, penggunaan harian, teknisi, perbaikan perangkat, sistem analis, perancang sistem, serta database administrator, pengelola basis data. Definisi Brainware. 1. Konsep perangkat otak. Brainware merujuk pada individu atau sumber daya manusia yang berperan dalam memanfaatkan hardware dan software untuk mencapai tujuan tertentu. 2. Perbedaan utama. Tidak seperti hardware, perangkat fisik, dan software program, Brainware adalah elemen manusia yang menginteraksikan keduanya melalui kemampuan intelektual dan kreativitas. 3. Basis intelektualitas. Brainware melibatkan kemampuan berpikir, analitis, problem solving, dan inovasi untuk menyelesaikan tugas dan mendukung pengembangan teknologi. Kepentingan Brainware terbagi menjadi 3. Yang pertama, penggerak utama. Penggerak utama yang dimaksud di sini yaitu Brainware. Brainware adalah inti dari pengembangan sistem yang efektif, memastikan koordinasi antara teknologi dan strategi untuk mencapai hasil yang diinginkan. Yang kedua, optimalisasi potensi, membantu memaksimalkan efektivitas pengguna hardware dan software dengan memberikan perspektif, wawasan, dan keahlian manusia. Yang ketiga, dampak organisasi. Dalam organisasi mencakup peningkatan produktivitas, inovasi, dan solusi yang lebih adaptif terhadap tantangan modern. Selanjutnya, fungsi Brainware. Yang pertama, mengoperasikan komputer atau operator. Brainware user menjalankan berbagai aplikasi, program, atau perangkat keras untuk menyelesaikan tugas-tugas harian seperti mengetik, browsing, dan mengelola data. Yang kedua, membuat dan mengembangkan program. Brainware bertugas membuat software atau aplikasi baru menggunakan pemrogram untuk menjawab kebutuhan pengguna. Yang ketiga, merancang perangkat, merencanakan pengembangan dan memelihara komponen fisik, hardware maupun program software agar tetap populer dan berkinerja baik. Yang keempat, mengelola jaringan dan sistem. Brainware bertanggung jawab dalam menjaga stabilitas, keamanan, dan kelancaran fungsi jaringan komputer maupun sistem perangkat lunak secara keseluruhan. Baik, pembelajaran yang dipersonalisasi. 1. Sistem adaptif. Kecerdasan buatan memungkinkan penilaian kebutuhan siswa secara individu dan menyesuaikan materi pendidikan untuk efektivitas maksimal. 2. Pengalaman unik. Teknologi ini memberikan pelajaran yang disesuaikan dengan preferensi dan pola belajar masing-masing siswa, meningkatkan motivasi belajar. 3. Analitik data. Brainware menganalisis interaksi siswa untuk memberikan rekomendasi konten yang paling relevan dan bermanfaat bagi kemajuan belajar mereka. Perkembangan kognitif. Daya ingat. Brainware dapat merangsang kemampuan otak untuk menyimpan dan mengingat informasi melalui penguatan koneksi saraf. Pemecahan masalah. Alat berbasis otak mendukung analisis dan solusi kreatif dengan melatih kemampuan berpikir logis serta memperkuat fungsi eksekutif. Berpikir kritis. Menggunakan perangkat lunak otak membantu siswa memahami hubungan kompleks dan mengembangkan keterampilan argumentasi secara mendalam. Baik, perangkat lunak otak dalam pembelajaran daring terbagi menjadi 3, yaitu 1. Pendidikan digital. Integrasi alat berbasis otak dalam platform online meningkatkan fokus dan keterlibatan siswa melalui stimulasi visual dan interaksi yang lebih menarik. 2. Pembelajaran virtual. Teknologi ini mendukung pengembangan simulasi dan ruang belajar augmented reality, memperkaya pengalaman pendidikan jarak jauh.
3. Pelacakan progres. Brainware membantu pengajar memantau perkembangan siswa secara akurat melalui data yang dihasilkan secara real time. Baik, antarmuka otak komputer dibagi menjadi 3. Yang pertama, teknologi inovatif. BCI memungkinkan perhubungan langsung antara aktivitas otak dan perangkat teknologi untuk mengontrol alat tanpa memerlukan otot atau suara. Yang kedua, komunikasi langsung. Teknologi ini membantu individu dengan gangguan fisik untuk berkomunikasi melalui pola aktivitas otak yang terdeteksi. Yang ketiga, implementasi medis, yang dimana BCI digunakan untuk rehabilitasi pasien stroke atau cedera tulang belakang, membantu memulihkan fungsi motorik melalui stimulasi dan kontrol otak. Baik, optimalisasi pengambilan keputusan dibagi menjadi 3. Yang pertama, analisis data, yang dimana pemanfaatan wawasan dari perangkat lunak berbasis otak untuk memproses data secara mendalam atau meningkatkan akurasi keputusan bisnis. Yang kedua, strategi adaptif. Pendekatan berbasis otak memungkinkan penyesuaian strategi yang lebih fleksibel dalam menghadapi perubahan pasar atau tantangan operasional. Yang ketiga, pengurangan bias. Menggunakan perangkat otak untuk membantu mengidentifikasi dan meminimalkan bias bonifis yang memengaruhi pengambilan keputusan penting. Kepemimpinan dan kecerdasan emosional, yaitu dibagi menjadi 3. Pengendalian emosi menggunakan strategi brainware membantu pemimpin agar lebih efektif dalam mengelola emosi pribadi saat menghadapi situasi sulit atau stres tinggi. Selanjutnya, komunikasi empatik. Pendekatan yang berpusat pada otak meningkatkan kemampuan pemimpin untuk memahami kebutuhan dan perspektif tim secara mendalam, membangun hubungan kerja yang lebih kuat. Selanjutnya, pengaruh positif. Brainware dapat digunakan untuk memaksimalkan motivasi dalam inspiratif, menciptakan suasana kerja yang produktif dan harmonis. I just had to let you know you're